Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendesain sebuah buck converter yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya buck converter ini berfungsi untuk menurunkan tegangan DC ke DC. Nah, pada desain ini saya membuat tegangan input itu sebesar 24 volt. Bagaimana keluaran daripada buck converter ini menjadi 14 volt. Nah, jadi kita harus mencari besaran dari parameter induktor, kapasitor, dan resistor. Nah, di sini saya buat ya, tegangan input sebesar 24 volt, tegangan outputnya 12 volt, dan RL-nya 10 ohm, ripple ya, delta F0 dibagi F0 sama dengan 4%. Nah, di sini RL saya buat 10 ohm. Sebenarnya di sini kita mengasumsikan berapa ampere kira-kira keluaran daripada buck converter ini mensuplai sebuah beban. Nah, jadi semisalnya beban itu berkapasitas 28 watt ya, 28 watt, berarti ampernya itu 28 dibagi 14. Nah, berarti sekitar 2 ampere. Nah, kalau arus pembebanan dari keluaran buck converter ini 2 ampere, berarti nilai resistornya ini 14 dibagi 2 ya, 2 ampere ya, karena tadi arus keluarannya 2 ampere, maka di sini dapat R-nya sebesar 7 ohm. Nah, itu asumsinya. Nah, pada desain ini saya asumsikan aja RL-nya itu 10 ohm. Nah, 10 ohm ya. Kemudian ripple-nya itu 4%. Nah, untuk mencari besaran-besaran daripada komponen buck converter ini, nah, di sini dapat kita hitung ya. Yang pertama ya, kita cari dulu frekuensinya, frekuensi dari PWM ya, untuk MOSFET. Nah, berapa frekuensi dan juga berapa duty cycle PWM ini. Kemudian mencari nilai R ya, R tadi sudah kita hitung sebesar 10 ohm ya. Lalu mencari nilai induktor dan mencari nilai kapasitor sebagai kopling, sebagai filter ya. Nah, oke. Sekarang kita menghitung frekuensi. Nah, frekuensi ini saya desain menentukan parameternya ya. Parameter frekuensi ini saya desain sebesar 40 kHz. Nah, setelah itu baru kita hitung duty cycle-nya ya, siklus kerjanya, berapa periode dia on dan berapa periode dia off. Nah, mencari duty cycle ini adalah Vout dibagi Vin. Nah, Vout kita tadi 14 volt ini ya, dan Vin kita 24, maka duty cycle itu 0,58. Nah, di sini saya bulatkan menjadi 60% duty cycle dari PWM. Resistornya tadi 10 ohm, ripple-nya 4%. Nah, setelah kita dapat ya parameter dari PWM, resistor, lalu kita hitung induktor. Nah, untuk induktor itu secara matematis itu kita dapat bahwasanya L sama dengan 1 per frekuensi dikali Vin kurang VO dikali duty cycle dibagi 1 per delta F0. Nah, lalu kita hitung ya L-nya. Nah, kita hitung L-nya ya. Nah, sebelum menghitung L-nya induktor, maka kita hitung dulu delta F0. Nah, delta F0 ini adalah ripple dikali F0. Nah,
tadi kita ripple itu sebesar 4% atau 0,004. FO kita ini 14%, maka delta F0 itu sebesar 0,56. Nah, setelah kita dapat delta FO-nya, maka kita hitung L-nya yang di transinya. Nah, kita masukkan besaran daripada masing-masing nilai ya. Nah, frekuensinya 40 kHz, VI-nya 24, VO-nya 14, duty cycle 0,6 dikali 1 per delta FO atau keluaran tegangannya 0,56. Nah, setelah dihitung maka didapat L itu 0,0002678 Henry. Nah, kita jadikan ke mikro menjadi 2,68 mikro Henry. Nah, setelah kita mendapatkan nilai induktor, selanjutnya kita hitung nilai kapasitornya. Nah, untuk menghitung kapasitor itu rumusnya FO sama dengan dikali C sama dengan FO dikali 1 kurang D dibagi 8 kali induktor kali delta FO dikali frekuensi kuadrat. Nah, ini delta FO tadi sudah kita hitung. Nah, besaran-besaran ini kita masukkan, maka didapat nilai kapasitornya sebesar 0,000295 farad. Nah, ini kita jadikan pembulatan menjadi 3 mikrofarad. Nah, nilai kapasitor kita itu sebesar 3 mikrofarad. Nah, ini adalah desainnya secara utuh. Untuk dari tegangan input 24 volt menjadi output 14 volt. Nah, besaran dari masing-masing komponen itu untuk PWM 60%, frekuensi 40 kHz, induktornya 268 mikrohenry, kapasitornya 3 mikrofarad, dan resistor 10 ohm. Oke, selanjutnya kita akan coba simulasikan menggunakan baik, sekarang kita coba simulasi desain dari rangkaian yang telah kita hitung tadi. Nah, kita masuk kepada Neo Simulink. Pada Neo Simulink ini kita ambil komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, ini alat ukur tegangan. Lalu kita ambil RLC branch-nya. Nah, ini untuk resistor. Lalu ada kapasitor dan induktor. Nah, kemudian kita MOSFET ya. MOSFET, kita ambil MOSFET-nya. Nah, ini MOSFET, baru dioda. Nah, dioda, ini diodanya. Komponen MOSFET, resistor, dioda. Lalu kita ambil display ya, display untuk pengukuran. Nah, ini multimeternya, ini scope untuk melihat gelombang. Lalu DC ya, DC voltage, DC voltage-nya, ini DC voltage. MOSFET-nya sudah, DC voltage-nya sudah. Lalu pulse generator ya untuk PWM, pulse generator. Oke. Nah, selanjutnya ini kita rakit berdasarkan bentuk bak konverter, MOSFET, dioda, induktor, kapasitor. MOSFET, dioda, MOSFET, ini kita putar saja atau apa ya. Ini MOSFET, lalu ada dioda, ada induktor. Nah, ini diodanya kita putar ke kiri ya, dioda, ini induktor, ini pulse-nya, ini induktor ya.
baru di sini kapasitor. Baru ini resistor. Ini kita hang ya. Sudah tersusun. Baru ini kita rangkai. Ini dioda. Lalu di sini ada kapasitor, resistor, ground. Harus pakai ground untuk menjalankan simulasinya. Kita harus pakai ground yang digunakan pada simulink MATLAB. Ini ground, ini kita hubungkan ke ground semua. Kita hubungkan. Ini untuk keluarannya FO. Nah, ini scope kita. Ini displaynya. Nah, ini display. Lalu kita sim power ya, untuk simulasinya. Power GUI ya, power GUI-nya. Continuous. Ini PWM kita. Lalu kita masukkan besarannya. Untuk DC-nya tadi 24 volt, pulsnya tadi 40 kHz, 60% ya. 40 kHz 60%. 40 kHz berarti 1 dibagi 40 berapa? 40.000 kHz. Duty cycle-nya 60% ya. 60%. Lalu ini MOSFET. Tekanan dalamnya 1/1000 aja. Tidak usah pakai pot pengukuran. Kita sederhanakan. Lalu ini dioda juga kita buat forward voltage 0,7. Tidak usah pakai potnya, kita sederhanakan saja. Lalu ini L nya ya, L. Nilai L nya kita lihat 268 ya, 268 mikro, berarti pangkat 6. Ini C nya ya, nilai C nya tadi ini R ya, nilai C nya 3 mikrofarad, R nya 10, C nya 3 mikrofarad, 3 ya, 3 mikrofarad, R nya
10. Oke. Nah, semua parameter sudah kita input. Ini timenya kita buat 0,1 aja. 0,1 ya. Oke. Sekarang kita lihat keluarannya berapa. Kita simulasikan. Oke. Nah, jadi hasil pengukuran kita didapat keluarannya 14,16 volt. Nah, sementara bentuk gelombang keluarannya kita lihat ripple-nya tadi ya, 0,4 tadi ya. Akses propertiesnya ini 0, kita buat aja 20. Oke. Nah, ini kita upload aja. Nah, ini dia keluaran kita tadi. Nah, ini dia tegangan 14. Nah, ini ripple-nya sebesar 0,4 ya, ini 14 DC-nya dari 0 sampai 14. Nah, ini rollnya ripple yang kita hitung tadi, yang kita desain tadi 0,4 volt. Oke. Nah, jadi dapat kita buktikan ya, atau kita analisa bersama antara desain secara teoritis dan mengaplikasikan secara simulasi atau menggunakan MATLAB. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.